Hai semuanya, perkenalkan nama saya Frans Pangaribuan dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah penduduk yang bersifat kualitatif yang dilihat dari tingkat kesehatan di Republik Indonesia dari mata pelajaran geografi. Bagi yang mau tahu kelanjutannya, check it out. Masalah penanggulangan kesehatan masih menjadi masalah utama yang belum bisa teratasi oleh pemerintah di Indonesia. Mulai dari rendahnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk kesehatan, hingga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan kebersihan dan kesehatan yang diduga menjadi pemicu utama dari permasalahan ini. Berikut adalah berbagai permasalahan kesehatan yang tampaknya dominan yang ada di Republik kita ini. Check it out. 1. Kurangnya SDM tenaga kesehatan profesional. Sumber daya manusia di bidang kesehatan terbilang kurang dalam segi kualitas, kuantitas, distribusi, dan produktivitas menurut WHO pada tahun 2010. Total dokter yang tersedia adalah 2,9 per 10.000 penduduk. Itu merupakan setengah dari jumlah rata-rata di negara maju yaitu 5,6 per 10.000 penduduk. Namun jumlah perawat dan bidan di Indonesia malah 2 kali lipat lebih banyak dari negara maju. Indonesia memiliki 20,4 per 10.000 penduduk. Regionalnya 10,9 per 10.000 penduduk menurut WHO pada tahun 2012. 2. Tingginya angka kematian pada bayi dan ibu melahirkan. Pada tahun 2012, dengan jumlah penduduk 239.871.000, Indonesia memiliki kemungkinan hidup saat lahir untuk laki-laki adalah 66 tahun dan untuk perempuan adalah 71 tahun. Sama dengan rata-rata global. Tapi, angka kematian dewasa atau kematian antara 15 dan 60 tahun per 1000 penduduk untuk kedua jenis kelamin adalah 190 lebih tinggi dari rata-rata global yang 176. Dengan rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah 220 lebih tinggi dari rata-rata global yaitu 210. 3. Tingginya angka kematian akibat penularan penyakit. Penyakit menular merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di Indonesia. Hampir 250 orang meninggal tuberkulosis atau TB setiap harinya. Dengan lebih dari setengah juta kasus baru diperkirakan terjadi setiap tahun dari data WHO pada tahun 2009. Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk adalah 280 lebih tinggi dari rata-rata regional yaitu 278. Rata-rata dan dunia 178 pada data WHO terakhir di tahun 2012. Malaria masih menjadi penyakit vector-borne besar di sebagian besar Indonesia. Wabah skala besar demam berdarah dengue dilaporkan setiap tahun. Meskipun kusta telah dieliminasi dari tingkat nasional, Indonesia menempati urutan ketiga dalam hal beban global. Tingkat kematian kasus flu burung pada tahun 2008 hingga 81%. Upaya yang signifikan terus diinvestasikan dalam pencegahan dan pengendalian flu burung dan penyakit menular. Dengan pandemi, kesiapsiagaan pada intinya. Pengenalan kembali dan penyebaran polio pada tahun 2005 di beberapa provinsi setelah jangka waktu 10 tahun dan dilaporkan campak dan difteri wabah menunjukkan kelemahan dalam program diperluas rutin imunisasi. Pada akhir tahun 2006, diperkirakan 293.200 orang Indonesia hidup dengan HIV ataupun AIDS dari data KPA National Publication pada tahun 2009. Yang keempat adalah rendahnya alokasi dana pemerintah untuk pembiayaan kesehatan. Dibandingkan dengan tetangga kita Malaysia dan Thailand, Indonesia menghabiskan relatif sedikit pada pelayanan kesehatan. Estimasi total pengeluaran kesehatan per kapita pada tahun 2003 saja adalah sebesar 33 US dollar untuk Indonesia, dibandingkan dengan Malaysia sebesar 149 US dollar dan Thailand 90 US dollar. Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih tergolong tidak cukup. Total belanja kesehatan per kapita saja hanya 112 US dollar. Dan total pengeluaran kesehatan dari APBD hanya 2,6%. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia.
Kesehatan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan biasanya diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Tingginya angka kematian bayi merupakan indikator rendahnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, angka harapan hidup berhubungan dengan sarana prasarana kesehatan di sebuah daerah. Apabila angka harapan hidup di suatu daerah tinggi, maka bisa dipastikan bahwa kualitas layanan kesehatan negara itu juga tinggi.